لا عزة إلا بالإسلام، لا عزة إلا بالإسلام، لا عزة إلا بالإسلام، لا عزة إلا بالإسلام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang solih-solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini untuk Pandu Hidayatullah, kita akan berbicara tentang taqarrub ilallah. Apa arti dari taqarrub ilallah dan apa sih tujuannya dari taqarrub ilallah? Sebelum Ustazah menjelaskan, Ustazah mau menyapa dulu ya. Siapa kita? Pandu Hidayatullah ya. Bagaimana kondisi? 5, 4 ya. Walaupun di rumah harus tetap semangat semuanya, tetap dengan kegiatan yang biasa kita lakukan ketika di sekolah, yaitu setiap hari Sabtu pasti kita melakukan kegiatan Pandu Hidayatullah, baik secara jasadiah maupun sakofiyah. Pada pertemuan kali ini, insya Allah kita pada kesempatan Sabtu tanggal berapa ya Sabtu ini? Tanggal 21 ya. Kita akan berbicara tentang sakofiyah ya, Pandu Hidayatullah tentang sakofiyah terkait dengan taqarrub ilallah. Di sini Ustazah akan menjelaskan. Mungkin teman-teman di rumah sudah pada tahu ya atau pernah mendengar kata taqarrub ilallah. Arti taqarrub ilallah sendiri adalah dari kata bahasa Arab yang artinya mendekat. Ilallah berarti kepada Allah. Lalu arti secara definisi apa taqarrub ilallah itu? Jadi kita aktif mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya serta menjauhi segala larangan dari Allah ya. Kemudian untuk taqarrub ilallah sendiri kita harus dengan mempergiat yang wajib. Jadi kegiatan-kegiatan atau ibadah-ibadah yang wajib kita lakukan, dan juga yang sunnah-sunnah kita lakukan, kemudian kita menjauhi yang haram dan makruh ya. Seperti halnya di pelajaran PAI pada kesempatan minggu ini kita kan belajar tentang hukum taklifi. Di situ kita belajar bagaimana ibadah-ibadah yang hukumnya wajib, ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah, ibadah-ibadah yang hukumnya makruh, ibadah-ibadah yang hukumnya haram, ibadah-ibadah yang hukumnya mubah atau boleh. Ternyata pada kesempatan Pandu ini itu sudah menjadi penjelasan tersendiri tentang taqarrub ilallah dengan mempergiat yang wajib dan sunnah, menjauhi yang haram dan makruh, kemudian tidak terlena dengan sesuatu yang hukumnya mubah. Utamakan yang wajib, sempurnakan diri kita dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah ya, sesuai dengan hadis qudsi dalam Sahih Bukhari. Itu adalah tentang lingkup bertaqarrub ilallah, mendekat kepada Allah. Kenapa kok kita harus mendekat kepada Allah, Ustazah? Kenapa kita kok nggak terserah kita saja, Ustazah? Karena kita sebagai orang Islam meyakini bahwa Tuhan kita Allah. Maka sebagai hamba, kita sebagai hamba wajib untuk menjalankan segala hal yang sudah menjadi kewajiban kita. Lalu apa saja yang menjadi hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah? Tadi sudah Ustazah jelaskan, yaitu dengan melakukan yang wajib, kemudian memperbanyak yang sunnah. Contohnya apa? Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini kalau kita lakukan istiqomah, kalau kita lakukan setiap hari, maka insya Allah kita menjadi orang-orang yang beruntung, kita menjadi orang-orang yang tenang, kita menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah.
Tapi membaca tidak hanya sekedar membaca, dengan meresapi maknanya, paling nggak membaca artinya, sehingga kita tahu apa yang kita baca itu ngerti maknanya. Tapi kalau kita sekedar membaca saja, insya Allah ketenangan itu ada pada diri kita, tapi mungkin kita nggak paham makna yang kita baca, sehingga kadang kita membaca Al-Quran khatam berkali-kali, tapi kita tidak merasa pernah menangis ketika membacanya, kemudian kita meresapi maknanya. Itu karena kita nggak ngerti artinya. Sama aja. Tapi kalau kita kayak membaca novel dengan bahasa Indonesia, karena kita ngerti ngerti artinya, maka kadang kita terhanyut dalam suasananya. Tapi kenapa kok membaca Al-Quran itu kita kadang santai aja, habis membaca 2 juz ya biasa aja, karena kita nggak ngerti maknanya. Tapi kalau kita sedikit demi sedikit membaca Al-Quran, memahami maknanya, maka kedekatan hati kita dengan Tuhan kita, dengan Allah, itu akan semakin terjalin. Itu salah satu contoh ya, membaca Al-Quran. Insya Allah anakku kelas 5 semua ini sudah istiqomah ya membaca Al-Quran, paling enggak dengan murojaah hafalan-hafalannya. Kemudian yang berikutnya adalah dengan melakukan sholat malam. Nah, ini masih sulit sekali ya kita lakukan sholat malam, apalagi ketika enak-enaknya buat tidur, kita diminta Allah untuk bangun. Di sana ketika kita bisa melakukannya, maka suasana Masya Allah, kita begitu dekat sekali sama Allah. Kita berdoa, kita bisa menangis, kita bisa minta semua yang kita inginkan itu kepada Allah. Karena apa? Di saat itu, di pertengahan malam tuh banyak sekali orang-orang itu terlelap dalam tidurnya. Tetapi hanya orang-orang pilihan saja yang bisa melawan hawa nafsu untuk tidur itu, kemudian menjadikan qiyamul lail. Di sana meminta kepada Allah, nangis, berdoa sama Allah, minta segala hal yang kita inginkan. Di situ insya Allah Allah kabulkan, ya. Tetapi bukan hanya sehari 2 hari saja ketika mendekati ujian baru meminta kepada Allah, tidak. Itu harus kita lakukan secara istiqomah, sehingga jalinan kedekatan kita dengan Allah itu tidak ketika kita ingin, ya Allah minta tolong, aku mau ujian, mau nilai bagus, ya Allah aku ingin itu, baru kita mendekat sama Allah, ya. Kemudian yang berikutnya adalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh, berteman dengan orang-orang yang soleh. Ada pepatah yang mengatakan, ketika kita berteman dengan tukang minyak wangi, maka kita akan ikut wangi. Tapi kalau kita berteman dengan misalnya orang-orang yang bergelut di dunia-dunia yang tidak baik, maka kita akan ikut ke dalamnya. Sehingga ketika kita memilih teman-teman yang soleh, memilih teman-teman yang baik di sekolah, insya Allah semua teman-temannya soleh-solehah, rajin mengaji, kemudian sholat 5 waktu tidak pernah bolong, melakukan sholat-sholat sunnah lainnya, melakukan ibadah-ibadah sunnah lainnya, maka mau nggak mau kita itu akan ikut ke dalamnya. Misalnya ini contohnya, si A ini sholat 5 waktunya mesti bolong-bolong. Tetapi karena dia mempunyai teman si B, si C, si D, si E, setiap hari bermain bersama, si B, si D, si E, ya, ini ketika adzan ini langsung dia ke masjid. Mau nggak mau si A yang malu sholat ini karena malu ikut ke masjid. Nah, ini yang dimaksudkan dengan kita itu diminta untuk mencari teman-teman yang soleh. Supaya apa? Supaya kita juga ikut mau nggak mau melakukan kegiatan-kegiatan yang baik. Walaupun awalnya terpaksa, tapi lama-kelamaan nanti kita akan terbiasa. Sehingga si A tadi tidak untuk meninggalkan sholat itu rasanya kok aneh, karena sudah terbiasa dengan teman-temannya yang soleh tadi berjamaah di masjid bersama, ya. Itu yang dimaksudkan dengan berteman dengan orang-orang yang soleh. Kemudian terbiasa untuk siam itu artinya berpuasa. Jadi kalau
kita memang terbiasa dengan puasa, bukan hanya puasa Ramadan saja, itu bisa melakukan puasa sunnah seperti puasa Senin dan Kamis. Dicoba. Kalau Senin dan Kamis masih berat Ustazah, bisa dengan puasa Senin aja. Awalnya Senin aja. Karena sudah terbiasa puasa dengan Senin, ditambah lagi dengan Kamis. Minggu keberapa? Itu bisa, ya. Itu adalah sarana-sarana kita untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita hanya sholat 5 waktu saja, tanpa menambah kegiatan-kegiatan sunnah, maka kedekatan sama Allah itu masih perlu dipupuk. Layaknya tumbuhan yang kecil, ibaratnya tumbuhan yang kecilnya, itu kan perlu diberi pupuk terus supaya tumbuh lebih besar, supaya tumbuh lebih subur lagi. Begitu juga dengan hati kita. Supaya kita lebih dekat kepada Allah, maka sholat 5 waktu ini tadi itu ibaratnya itu sekedar tumbuhan kecil yang hanya ditanam saja, tidak diberi pupuk. Tapi kalau kita biasakan dengan ibadah yang sunnah, dengan sholat duha yang mulai, sering baca Al-Quran, sholat malam, maka ibaratnya tanaman ini, hati kita ini, kita beri pupuk, sehingga lama-kelamaan sifat mencintai Allah, sikap dekat dengan Allah, kita ingin selalu berdekat-dekat dengan Allah, dengan berdoa, dengan banyak berdoa, dengan sholat, maka itu akan semakin tumbuh di dalam hati kita dengan membiasakan dan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, ya. Kemudian memperbanyak zikir, ya. Zikir itu tidak hanya selesai sholat saja. Kalau Ustazah lihat, ya, anak-anakku sekalian, ketika selesai sholat itu kan ada yang tipenya sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, langsung lari untuk bermain dengan temannya. Padahal ketika kita sholat kemudian memperbanyak zikir, mengingat kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, bersyukur kepada Allah dengan segala nikmat yang Allah berikan, itu juga bisa menambahkan kedekatan kita sama Allah. Semakin kita dekat sama Allah, maka Allah itu semakin sayang dengan kita. Dan segala yang kita minta, kita doa kepada Allah, insya Allah itu akan dikabulkan oleh Allah. Jadi di Al-Quran surat Saba ayat 37 Allah menjelaskan, dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun, tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat tinggi, yaitu surganya Allah. Jadi bukan karena kita punya harta yang banyak, punya anak yang banyak, bukan hal itu yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah, ya. Kita misalnya orang tua kita punya banyak harta, punya mobil banyak, punya rumah banyak, kita punya saudara banyak, sebenarnya bukan itu yang mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, itulah orang-orang yang akan mendapatkan balasan dari Allah berlipat ganda, ya. Dan juga nantinya akan dibalas oleh Allah dengan surga ketika di akhirat kelak. Itu balasan bagi kita yang senantiasa mendekatkan diri sama Allah, ya. Kemudian hadis Bukhari tentang sikap Allah kepada hambanya. Di sini Ustazah bacakan, jika seorang hamba mendekat kepadaku sejengkal saja, aku akan mendekatinya sehasta. Jika ia mendekatiku sehasta, aku akan mendekatinya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan, aku akan mendekatinya dengan berlari. Sahih Bukhari, Masya Allah. Jadi kalau teman-teman mendekat kepada Allah sejengkal aja, Allah itu lebih banyak mendekat ke kita. Misalnya kita dengan sholat duha saja, itu Allah tuh sudah Masya Allah bangga dengan hambanya yang berusaha untuk selalu mendekat. Siapa yang gak ingin dengan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya, yaitu dekat dengan Allah, kemudian di akhirat kelak nanti
Allah kasih begitu banyak nikmatnya di surga itu karena amal-amal soleh yang kita lakukan di dunia ini. Saudara saja sudah, Masya Allah, kepingin banget ya selalu mendekat kepada Allah dengan janji-janji Allah yang tidak pernah, Allah itu tidak pernah ingkar dengan janjinya. Jadi ketika kita mendekat sedikit saja, Allah mendekat itu banyak. Kita berjalan saja, umpamanya berjalan, cara mendekat kita kepada Allah, Allah itu mendekati kita itu dengan berlari, ya. Jadi Masya Allah sekali ya, janji Allah kepada hambanya yang mendekat kepadanya. Kemudian ada satu hadis lagi tentang taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah. Hadis Bukhari tentang hal yang disukai oleh Allah. Dan tiada mendekat kepadaku seorang hamba dengan sesuatu yang lebih aku cintai, lebih aku sukai, yaitu dengan menjalankan kewajibannya. Jadi Allah itu suka banget, teman-teman. Allah itu suka banget kalau kita itu menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah. Kita kan mengaku kalau ditanya, agama kamu apa? Islam. Tuhan kamu siapa? Allah. Tapi kan kita nggak mau mendekat kepada Allah. Kita hanya melakukan sholat bolong-bolong, itu belum dikatakan mendekat sama Allah. Tapi kalau kita sholat 5 waktu komplit, sholat sunnah kita kerjakan, tilawah Al-Quran nggak pernah kita lupakan, itu insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung. Tinggal pilih nih, kalian mau jadi anak-anak yang beruntung atau mau jadi anak-anak yang merugi. Kalau anak-anak yang beruntung selalu ingin mendekat sama Allah. Kalau anak-anak yang merugi, ya sudah, sholat bolong-bolong, sholat telat-telat, baca Al-Quran kalau mau bahas saja, kemudian zikir kalau di sekolah saja. Nah ini berarti kita akan memilih jalan menjadi orang yang rugi. Kita nggak mungkin merasa rugi di dunia ini, tapi kita akan merasa rugi itu ketika semua nanti dunia ini sudah habis, kita dibangkitkan kembali, kita dimintai pertanggungjawaban, kita akan merasa rugi. Tapi di situ penyesalan kita sudah tidak ada artinya. Kenapa tidak ada artinya? Sudah nggak bisa kembali ke dunia lagi, sudah nggak bisa lagi memohon, ya Allah kembalikan aku ke dunia, ya Allah nanti aku akan beribadah kepadamu, ya Allah. Kata Allah, telat sudah, ya. Jadi penyesalan kita sudah tidak ada artinya lagi, ya. Insya Allah itu yang bisa Ustazah jelaskan terkait dengan taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah, ya. Di sini pesan Ustazah, walaupun di rumah, walaupun tidak di sekolah, kebiasaan baik yang sudah kita lakukan, yang sudah kita tanam di sekolah, tetap kita lakukan di rumah. Sholat duha tidak kita tinggalkan walaupun tanpa diingatkan oleh ustadz-ustadzahnya. Zikir pagi dan sore tidak kita lupakan walaupun kita tetap sekolah di rumah. Kemudian sholat malam, belajar walaupun hanya 2 rakaat saja, ya. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan atau ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan untuk terus mendekat kepada Allah, ya. Ustazah akhiri pertemuan kita kali ini. Semoga anak-anakku semuanya walaupun di rumah tetap sehat, kemudian tetap semangat dalam belajar, tetap semangat dalam mengikuti kegiatan Pandu Hidayatullah. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.